Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga teman-teman di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat kita semua secangkir kopi harus selalu ada gitu ya kan, buat menemani siang kali ini teman-teman melihat kondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk market cap secara overall ya kan, market cap secara overall mengalami kenaikan ya teman-teman. Yang kemarin itu di area 1,21, saat ini sudah naik kembali di area 1,22, berarti ada kenaikan yang cukup lumayan untuk market capnya ya overall ya. Dan untuk Bitcoin dominance teman-teman masih tinggi ya di area 49,6%-an teman-teman ya. Inilah yang menghambat kenaikan daripada altcoin. Tapi saya kira ini nggak akan lama teman-teman, dia akan turun. Oke ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, wah warna marketnya secerah hari ini teman-teman, dengan cerahnya sinar matahari ya. Semuanya mengalami recover teman-teman ya. Bitcoin berada di area 31.189 ya. Ya tidak menutup kemungkinan bentar lagi nih bisa nembus di area 31.200 teman-teman, dan syukur-syukur bisa nembus di level area 35 ribuan. Harapannya seperti itu ya untuk waktu dekat. Dan kalau kita lihat di sini apa sih pemicunya gitu ya, karena semalam sempat mengalami kenaikan yang lumayan untuk beberapa altcoin juga ya, termasuk Bitcoin yang naik cukup lumayan. Nah, salah satunya di sini ada informasi yang cukup menarik teman-teman ya. Nah, jadi dikutip dari Bitcoin Magazine teman-teman, di mana ada ya, baru manajer aset senilai 646 miliar ABS ya, Bernstein persetujuan SEC untuk spot Bitcoin ETF kemungkinan. Nah, jadi ini ada kemungkinan teman-teman ya, udah banyak lah orang-orang atau dari kalangan sosial media yang memprediksikan ini kemungkinan besar nih ya, tidak menutup kemungkinan gitu. Udah intinya banyak presentasi ini SEC akan menyetujui ETF spot. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terhadap Bitcoin itu sendiri harganya akan cenderung naik tentunya teman-teman. Dampak terhadap altcoin apa? Dampak terhadap altcoin ketika Bitcoin ini sudah mahal, ya nantinya orang-orang yang ketinggalan di Bitcoin, orang-orang yang sudah dapat cuan di Bitcoin, larinya ke altcoin teman-teman. Itulah yang akan membuat altcoin ini naik gitu presentasi harganya. Nah, di tengah kasus pengembalian proposal yang diajukan oleh BlackRock, Fidelity ya, dan kali ini teman-teman BlackRock mengajukan ulang untuk Bitcoin Spot ETF karena harga Bitcoin mendekati tinggi di area di tahun 2023. Oke. Jadi kenapa sih ya institusi-institusi besar ini mengajukan Bitcoin spotnya? Nah, salah satunya tentunya dia untuk mengejar halving daripada Bitcoin yang akan terjadi di tahun depan teman-teman ya. Maka dari itu ya mereka nggak mau ketinggalan momen gitu ya. Intinya sebelum halving tersebut harus udah ada ketok palu kan, mungkin seperti itu. Kayak Fidelity kemarin sempat ya, dia ngajuin kembali tuh proposalnya terhadap SEC dengan menggait Coinbase juga gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Jadi di sini semakin banyak institusi-institusi besar yang mulai bersaing untuk memperebutkan Bitcoin ETF-nya. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang bertanya, dampak terhadap altcoin itu apa bang? Bitcoin ETF, bukannya ini berdampaknya hanya kepada Bitcoin? Yes, statement Anda benar 100%. Ini akan berdampak hanya kepada Bitcoin. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ketika Bitcoin ini udah mengalami lonjakan harga dan mungkin menurut para cukong, menurut para bandar, wah harganya udah terlalu mahal, kita waktunya masuk ke altcoin seperti itu teman-teman ya. Ingat, patokan kita adalah Bitcoin dominance. Ya, selama Bitcoin dominance ini tinggi, ya altcoin akan tercekik di bawah. Dan ketika Bitcoin dominance ini rendah, maka altcoin akan mengalami kenaikan. Nah, jadi gini, ketika Bitcoin spot ini teman-teman ya, Bitcoin yang ada di market lah, itu persentasi harganya naik, terus Bitcoin dominance naik, itu berarti altcoin akan dump gitu ya. Tapi ketika Bitcoin yang kita ketahui di market ini naik, Bitcoin dominance turun, di situ akan terjadi
all session. Semua koin akan mengalami kenaikan gitu teman-teman ya. Jadi sampai sini saya kira teman-teman paham lah ya. Dan di sini BlackRock telah mengajukan ulang untuk dana yang diperdagangkan di bursa spot Bitcoin ETF, meningkatkan taruhan dalam perlombaan di antara raksasa keuangan. Oke, jadi BlackRock ini menambahkan sejumlah dana gitu ya dalam proposal tersebut ya. Yang semisal gini, kemarin ngaju ini sebesar berapa miliar dolar. Kali ini ditambah nih ya, kali ini ditambah semakin banyak lagi yang dipersiapkan untuk masuk ke Bitcoin spot ETF. Wow, mantap ya. Inilah persaingan teman-teman. Maka dari itu semalam harga daripada Bitcoin sempat lonjak tinggi ya kan, sampai menyentuh di level 31.000 something. Dan pagi ini, siang ini gitu teman-teman, masih di rank 31.000 something. Semoga saja ini menjadi titik balik ya, karena target kita ya, bukan target sih, patokan saya ya, itu ketika Bitcoin ini nyentuh di level area 40.000 dan dia nggak turun di bawah itu teman-teman ya, itu bull run udah mulai running ya. Bull run udah mulai running, kita sudah bisa prepare, persiapkan, kita sudah bisa untuk pantau kapan kita mau take profit dulu, kapan kita mau cicil, dalam artian cicil profitnya gitu ya. Saran dari saya jangan 100% diambil gitu teman-teman, oke? Nah, jadi di sini BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, telah mengajukan ulang aplikasi untuk dana perdagangan pertukaran Bitcoin Spot ETF sesuai dengan pembaruan Nasdaq. Baru-baru ini, raksasa keuangan tersebut telah bergabung dengan para pesaingnya Fidelity, Stormtree, Phoenix ya, dan Invesco atau Galaxy yang juga telah mengajukan ulang aplikasi ETF Bitcoin mereka dengan memasukkan Coinbase sebagai bursa. Nah, jadi awalnya ya teman-teman, itu hanya BlackRock. Awalnya hanya BlackRock yang memasukkan, yang berpartnership dengan Coinbase. Tapi kali ini Phoenix, Invesco, Galaxy, Fidelity semuanya masuk ke Coinbase sebagai bursa ya. Seperti yang saya bilang teman-teman, ini akan menjadi titik balik dari kenaikan harga Bitcoin, halvingnya. Nah, maka dari itu kan banyak analis yang mengatakan, wah, kayaknya Bitcoin ini bakal bisa nih nyentuh di area 250.000 US dollar gitu ya. Banyak yang memprediksikan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, mungkin kalau di level 100 sampai 120 masih worth it untuk Bitcoin. Ya mungkin next ya bisa juga di area 250. Berarti kan itu bonus yang sangat luar biasa gitu loh ya. Tapi kita juga nggak harus terlalu meyakini Bitcoin bakal ke area situ. Jangan dulu teman-teman, jangan dulu ya. Kita optimis lah, all time high-nya di area 69.000 something ya gitu ya. Kita ambil psikolog kita sambil belajar untuk mengatur psikolog kita juga dong ya kan, agar nggak kena mental juga. Mungkin di area 80 sampai 120 nih untuk all time high-nya udah lumayan gitu loh ya. Tapi kalau sampai ke 250 berarti ini akan menjadi sesuatu hal yang mengubah finansial kita semua. Tentunya altcoin juga akan mengalami kenaikan. Ya tergantung altcoin yang kita beli gitu teman-teman. Ada fungsinya nggak, ada fundamentalnya nggak ya, proyeknya seperti apa, itu akan menentukan dari seberapa jauh dia akan mendapatkan ATH-nya gitu. Oke, jadi inilah kenapa ya teman-teman ya. Semalam juga Bitcoin udah mulai menunjukkan kekuatannya ya. Semoga saja terus seperti ini teman-teman, dia naik ya. Dan di sini pun institusi-institusi besar udah mulai melirik di sektor perkriptoan, sudah melirik untuk masuk ke sektor perkriptoan teman-teman ya. Dan saya kira seperti yang dari Bitcoin Magazine, kemungkinan besar SEC ini akan menyetujui, dan semoga saja seperti itu. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.